Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam sapaan firman Tuhan buat kita hari ini. Hari ini hari Sabtu adalah akhir pekan buat kita. Kita akan mengakhiri pekan ini bersama-sama dengan firman Tuhan. Teruslah mendengarkan firman Tuhan, sumber kekuatan kita, maka kita akan dikuatkan dan akan terhibur dalam menghadapi begitu banyak pergumulan-pergumulan kehidupan kita. Jangan mau kalah dengan persoalanmu. Jangan mau kalah dengan pergumulanmu. Teruslah mendengarkan firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini yaitu yang terambil dari Mazmur pasal yang ke-138 ayat yang ke-7. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Mazmur 138 ayat yang ke-7 dikatakan demikian. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku terhadap amarah musuhku. Engkau mengulurkan tanganmu, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, firman Tuhan ini adalah nyanyian syukur daripada Raja Daud, pemazmur. Nyanyian syukur yang dia panjatkan karena dia mengingat bahwa pertolongan kasih Tuhan selalu menyertainya. Bahwa Tuhan selalu melepaskan dia dari mara bahaya. Hanya karena Tuhan sajalah, maka dia masih tetap boleh hidup. Oleh karena itu dia bersyukur dengan segenap hatinya, mengungkapkan isi hatinya kepada Tuhan. Saudara-saudara, bersyukur dengan segenap hati. Hati adalah sumber kehidupan kita. Hati adalah pusat daripada segala-galanya dari kehidupan kita. Oleh karena itu saudara-saudara, ketika pemazmur bersyukur dengan segenap hatinya, berarti dengan segala hidupnya dia mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Karena dia tahu, dia sadar saudara-saudara, karena pertolongan Tuhanlah maka dia masih hidup. Kemarin kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kalau kita percaya bahwa Tuhan menolong kita di masa yang lampau, maka Tuhan juga akan menolong kita di masa depan. Dan oleh karena itu saudara-saudara, hari ini juga firman Tuhan ini meneguhkan kita dengan nyanyian syukur dari pemazmur. Karena sepanjang hidupnya Allah selalu memberkati dan selalu menolong dia dalam pergumulannya. Sekali lagi dikatakan, aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Bahkan bukan itu saja saudara-saudara, dia bersyukur menjadi kesaksian kepada para Allah yang lain. Ini hebatnya. Supaya orang-orang yang menyembah Allah-Allah yang lain itu mengerti bahwa hanya Tuhanlah pertolongan dalam hidupnya. Tidak ada pertolongan yang lain selain Allah. Makanya ini disaksikan dia supaya orang lain juga mau datang kepada Tuhan dan menyembah Tuhan itu sendiri. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji namamu. Jadi ketika dia bersyukur, dia lanjutkan juga dengan apa? Bersujud di hadapan Tuhan. Bersujud itu ungkapan daripada doa dan penghormatannya kepada Tuhan yang telah memberkati. Allah yang maha kuasa. Penghormatan dia kepada Tuhan yang maha kuasa. Jadi bersyukur sekaligus menyembah, memuliakan nama Tuhan. Itu yang dia lakukan dalam firman Tuhan bagi kita hari ini. Saudara-saudara, pemazmur sangat-sangat menyadari sekali siapa dirinya. Tentu dia sangat berterima kasih kepada Tuhan. Karena Allah yang maha tinggi bersedia melihat dan menolong dia yang hina ini. Dia betul-betul sungguh-sungguh menyadari siapa dirinya di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan yang maha tinggi itu justru yang memberkati, yang mengangkat, menolong dia. Saudara-saudara, dia hanya adalah seorang gembala. Tapi Tuhan menolong dia. Ketika dia menggembalakan gembala ayahnya pun Tuhan memberikan kuasa dan kemampuan untuk menghalau para binatang-binatang buas itu. Kemudian dengan keyakinan itu juga dia datang menghalau Goliat dan memenangkan peperangan berhadapan dengan Goliat. Luar biasa. Keyakinan itu juga
yang menjadikan dia, saudara-saudara, menjadi seorang raja. Dari situ dia betul-betul merasakan memang Tuhanlah yang mengangkat dia. Tuhanlah yang menolong dia. Bahkan ketika dia mengalami kesesakan pun, Tuhan hadir dalam setiap kehidupannya. Itu makanya hari ini dia mau mensyukuri berkat-berkat Tuhan, pertolongan-pertolongan Tuhan. Dia katakan ini pengalaman kehidupannya. Jika aku berada dalam kesesakan, pemazmur sangat-sangat punya pengalaman dengan pergumulan-pergumulan kehidupan. Dia sering sekali mengalami kesesakan kehidupan karena pengejaran, karena perilaku-perilaku orang-orang yang jahat, dan bahkan orang-orang yang ingin membunuhnya. Baik Raja Saul dan juga orang yang terdekatnya, yaitu anaknya sendiri Absalom, yang selalu berkeinginan untuk mengambil kerajaan daripada Raja Daud itu sendiri. Dan begitu juga musuh-musuhnya yang lain. Dia sering sekali mengalami pergumulan-pergumulan, dikejar-kejar oleh orang lain, tetapi Tuhan menolong dia. Di sini dikatakan, engkau mempertahankan hidupku. Begitu gampang saudara-saudara daripada orang-orang lain, musuh-musuhnya untuk apa? Membunuh dia. Tetapi Tuhan yang melepaskan. Makanya dia katakan, engkau mempertahankan hidupnya. Jadi kalau dia masih boleh hidup, itu semata-mata karena Tuhan saja. Terhadap amarah musuhku engkau mengulurkan tanganmu. Jadi tangan Tuhan sendiri yang melawan musuh-musuhnya. Dan tangan kanannya yang menyelamatkan dia. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, ini satu kesaksian dari pemazmur untuk kita. Oleh karena itu saudara-saudara, mari kita juga mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Supaya pada waktunya kita juga akan mampu bersyukur, bergembira, melihat kasih Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, percayalah kepada Tuhan dan mari serahkan dirimu hanya kepada Tuhan saja. Tuhan Yesus memberkati. Semoga firman Tuhan ini betul-betul memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Kami semakin diteguhkan, kami semakin dikuatkan dengan kesaksian pemazmur ini. Bahwa Tuhan adalah Tuhan yang menolong dia, yang memberikan terus hidup baginya, yang melepaskan dia daripada kejahatan-kejahatan musuh-musuhnya, daripada ketersesakan, dan tangannya terulur untuk menghalau musuhnya, bahkan tangan kanannya yang menyelamatkan dia. Ya Tuhan, berkati kami juga, ajar kami untuk sungguh-sungguh percaya hanya kepada tangan Tuhan saja. Terima kasih Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Mari percayakan hidupmu kepada Tuhan, maka engkau juga akan mampu bersyukur dan bersorak-sorak melihat Tuhan menjadi penolongmu. Sampai ketemu hari Senin yang akan datang. Besok mari bergereja, bersekutu terus di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai ketemu. Salam.